pertama Bapak Ibu, agar mudah ajaib, turun saja garisnya Bapak Ibu. Garisnya diturunkan, bukan dihilangkan, bukan ya. Jadi turun ya. Kenapa sih diturunkan bukan dihilangkan? Ya manusia kan memang kan di sana ada nafsu ya. Jadi jangan dihilangkan, cuma diturunkan, makin turun ya. Semakin deep kita turunnya ya, melembut, ternyata di sana itu luar biasa ajaib Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan takut-takut gitu ya. Biasanya itu kayak dibisik-bisikin ya, kamu jangan mau kayak gitu, kamu nanti terhina gitu. Itu kan yuwaswisu turinas ya, dari bisikan-bisikan syaitan itulah yang kemudian membisikkan untuk kita jangan mau untuk turun garisnya. Nah sebenarnya pada saat kita menaik garisnya tersiksa Bapak Ibu, capek gitu ya, lelah gitu ya. Nah kenapa kita harus berlatih nih untuk turun ya garis kebenarannya? Karena di luar diri kita itu ada skenario Allah Bapak Ibu. Di sana ada hikmah yang Allah sudah sediakan, yang pasti benar adanya. Tetapi kalau di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita itu tercampur dengan banyak hawa nafsu gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita harus belajar untuk merendahkan hati kita. Kita untuk belajar menurunkan garis kita, garis kebenaran ya. Kemudian yang kedua, fadilahnya dari kita belajar ada interaksi dengan Al-Qur'an ya, vibration Qur'anik ya, dengan juga Garbutala ataupun kita privat RFF LOP membaca Al-Waqiah dengan jahar riyadhah gitu ya. Itu ternyata juga ada banyak sekali keajaiban di sana Bapak Ibu ya, karena menjadi asik berlama-lama di goa keajaiban ya, yang kemudian menjadikan Al-Qur'an itu seperti teman curhat kita ya. Ada yang menangis berdere-dere gitu ya, kemudian terjadi ada tanya jawab di sana gitu ya, tanya jawab, oh saya seperti ini ya, kamu berarti harus seperti ini, oh kamu juga ambil langkah seperti itu gitu kan. Jadi terjadi ada diskusi, ada komunikasi di dalam diri. Nah kalau sudah terjadi seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah, yang ada senyum selalu. Senyum, karena udah tahu jawabannya. Saya ada tumbukan ini, saya kenapa? Kemudian saya ke depannya harus seperti apa? Itu sudah tahu Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu ya udah lapang kan. Lapang. Ya, terjaga energi bahagia tanpa syaratnya. Menjadi penduduk surganya itu terjaga Bapak Ibu. Penduduk surga itu bagaimana? Ya bahagia selalu Bapak Ibu. Kebahagiaan sejati dipegang olehnya. Ya, kebahagiaan yang diterima karena mau dekat sama Allah. Itu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya. Karena mau untuk terus ya belajar, kemudian terus mendekat kepada Allah. Akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia tanpa syarat. Ya, Masya Allah. Dan di sana menjadikan dia menjadi cepat sekali keajaibannya gitu ya. Nah maka Bapak Ibu yang teman-teman ya mungkin yang Bunda kok aku belum ajaib ya, kadang saya melihatnya muda Bunda gitu kan, saya jawabannya oh muda gitu kan. Yang Bapak Ibu yang bertanya mudanya gimana Bunda gitu kan. Ya Allah aku jelasin dulu ya, jelasin gitu kan. Tetapi kan memang perlu praktek Bapak Ibu ya, perlu belajar, perlu mendownload lagi file-filenya ya, mendownload lagi data-datanya. Nah pada malam hari inilah Bapak Ibu semua, data-data untuk bisa kita turun garis kebenaran Bapak Ibu simak betul-betul ya, Bapak Ibu simak dan Bapak Ibu akses betul-betul, dia dimasukkan gitu ya di dalam wilayah kuantum Bapak Ibu, dipahami, oh iya ya seperti itu, oh iya ya seperti ini gitu ya. Nah Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu tuh berjuang mau menjadi penduduk surga Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu boleh ya tentang Oke Bunda, itu suaranya feedback Bunda. Ini saya keluar dulu. Ya, saya benahin dulu sebentar. Oke, dilanjut Bunda Susan apa bagaimana tadi Bunda Susan? Iya, ini mau tak lanjut Bunda, sebentar Bunda. Iya, nggak apa-apa Bunda. Baik, nanti kisah pembunuhnya saya lanjutkan dulu sebentar ya Bunda. Iya, boleh. Oke. Jadi seorang pembunuh ini dia kan mau berjalan menuju
ke arah kebaikan ya. Dikisahkan oleh Salman Al-Farisi, sahabatnya Rasulullah kita. Pembunuh ini dia mau hijrah menjadi baik ya. Setelah membunuh 99 orang, dia bertemu dengan katanya seorang ulama di tempat itu, gitu, seorang kiai di tempat itu. Kemudian dia merasa ya memasang garis gitu kan kepada kiainya. Pak Kiai, saya ini adalah seorang pembunuh gitu kan. Kira-kira kalau saya sudah membunuh orang sebanyak 99 orang, saya diampuni enggak gitu kan. Nah, Kiai ini menjawab gitu. Kiainya menjawab tapi dengan garis kebenaran. Ya enggak lah. Kamu membunuh 99 orang, banyak banget yang kamu bunuh. Ngapain kamu kerjaannya bunuh orang gitu kan. Kamu ini adalah orang yang celaka. Kamu nggak bakalan bisa diampuni sama Allah. Kamu nggak bakalan bisa masuk surga gitu kan. Nah, marah kan ini pembunuhnya. Orang saya mau tobat kok malah disalah-salahin gitu kan. Kamu juga belum tentu baik. Dan akhirnya karena masing-masing ya merasa dalam garis kebenarannya, karena dia pembunuh, badannya sehat, badannya kuat, lebih kuat dari kiainya gitu kan. Akhirnya kiai itu dibunuhlah menjadi 100 orang gitu. Nah, pada saat sudah ngebunuh 100 orang, dia masih takut. Aduh, saya itu sebenarnya mau tobat, kenapa saya harus bunuh orang lagi gitu. Saya kira-kira bisa diampuni apa enggak ya? Ya udahlah. Terus dia nanya-nanya lagi sama orang lain, saya mau tobat. Kira-kira ada nggak orang yang bisa menenteramkan hati saya, menerima pertobatan saya? Terus dikasih tahu gitu kan sama orang yang lewat gitu kan. Kamu jalan aja ke arah timur sana gitu. Nanti kamu di sana ketemu dengan seorang syekh gitu, seorang syekh yang bisa membimbing kamu ke dalam jalan kebenaran gitu. Nah, setelah itu dia jalan gitu kan, mau pertobatannya sambil dia terus merasa bersalah. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah maafkan saya ini mau tobat, saya ini jalan gitu. Nah, sebelum sampai ke tempat yang dituju, dia kehabisan perbekalan, dimana padahal dia ada di padang gurun yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan gitu kan. Karena dia tidak bisa bertahan hidup, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, saat itu terjadi perdebatan antar malaikat gitu. Dan malaikat A dengan malaikat B gitu. Malaikat A bilang, ini orang udah bunuh 100 orang, kira-kira mau dimasukin surga apa neraka gitu. Nggak bisa, dia udah mau tobat, kasih ampun aja dia gitu, masukin aja ke dalam surga. Nah, kita kan bukan Allah, tugas kita kan hanya mencatat amalan baik dan amalan buruk. Dia kan banyak amalan buruknya, tapi dia mau hijrah, barang siapa orang yang mau hijrah gitu. Malaikatnya berdebat juga gitu. Ya udah, kita tanya sama Allah aja, ini caranya gimana nih orang ini mau dimasukin surga apa neraka. Sampai akhirnya malaikat juga ikutan berdebat. Nah, Allahnya bilang, kamu malaikat jangan berdebat gitu, silahkan diukur aja jaraknya misalnya dia kan mau ke kota B, dia dari kota A. Nah, jarak dia meninggalkan kampungnya sama jarak mendekati kota B itu deketan yang mana gitu. Akhirnya walau alam meterannya kayak apa, meterannya malaikat, diukurlah itu jarak antara hasil jarak titik pembunuh itu meninggal dunia antara kotanya yang dia ditinggalkan sampai kota yang mau dia datangi. Ternyata dia lebih dekat dari kota B, dia lebih dekat ke kota B, lebih kepada kota yang mau didatangi. Nah, akhirnya dia mendapatkan keputusan Allah, keridhaan dari Allah bahwa dosa-dosanya diampuni. Ya, kurang lebih seperti itu ya sahabatku, ketika kita mau menurunkan garis kebenaran, jalan kepada arah kebaikan, insya Allah kita, apapun rintangannya, apapun persoalannya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, demikian Bunda Susan cerita saya. Jadi kita belajar di mana rezeki ini langsung ya diberi ada praktek ya, biar praktek gitu ya, diberi materi diberi materi agar praktek langsung ya. Wow, keren gitu ya, tiba-tiba saja gitu ujuk-ujuk ya mati lampu Bunda Pita, tapi keajaiban kembali ya, lampu udah nyala lagi ya. Bunda Muti mungkin juga iya tuh mati lampu tadi barusan ya, karena kan satu komplek ya Bunda Muti ya. Nah, kita lanjut ya Bunda Pita dan Bapak Ibu semua ya. Fadilah dari bagaimana kita belajar ya
dengan turun garis kebenaran melalui ada interaksi melalui Al-Quran, yaitu fadilah yang kedua tadi adalah kita menjadi senang masuk ke gua keajaiban gitu ya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai teman curhat kita, teman diskusi kita ya, yang luar biasa karena di sana ada banyak sekali ya kata-kata yang positif gitu ya, yang energinya brilian. Coba bayangkan kan. Jadi di sana Bapak Ibu sering ya untuk membacanya ya, melantunkannya. Yang terjadi adalah banyak sekali ada wilayah kuantum Bapak Ibu terasup ya, terasup ada positif deep anchor. Makanya bagus sekali Bapak Ibu ya. Jangan lupa pada saat ada one day one juice ya, semua berebut Bapak Ibu ikut ada di sana di kelasnya ya, Hotmail Quran ya, di Arta MR juga ada. Nah Bapak Ibu yang belum gabung, ayo untuk gabung ya di sana karena banyak sekali keuntungannya dan bahkan seperti 100% ya keuntungannya ya. Paling seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nanti kalau makin banyak ya Al-Quran yang terdownload, makin banyak ilmu yang terdownload, Bapak Ibu nanti akan terjadi seperti balapan gitu ya. Jadi terjadi ada persaingan gitu, ada berebutan antara amalan ya perlu tambah ya, riyadhah perlu tambah, tapi juga maunah ngejar gitu. Maunah ini keajaiban ngejar. Nah saat keajaiban ada itu butuh ada power gitu ya, butuh ada power kembali, butuh ada bensin kembali, butuh ada bahan bakar kembali nih untuk membawa keajaiban itu tetap ada. Jadi akhirnya nanti amalan dan keajaiban itu terus menerus itu tiap hari itu saling berkejaran tuh Bapak Ibu. Amazing Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu jangan untuk jemu untuk belajar selalu nih Bapak Ibu, karena nanti akan dikejar-kejar keajaiban Bapak Ibu ya. Jadi dikejar-kejar rezeki itu memang betul-betul terjadi nanti Bapak Ibu ya. Dan sekarang ini mungkin ya sudah banyak ya yang mengalami dikejar-kejar rezeki ya. Dan pada waktu Bapak Ibu sudah di posisi itu, pertahankan energi briliannya ya, dengan apa terus belajar seperti ini ya.